Bismillahirrahmanirrahim, pijet listrik. Ini lagi Jalan. Jadi pada dasarnya pijet listrik itu kita memakai PLN, listrik PLN 220, listrik rumahan. Nah, kalau listrik industri apakah bisa yang 380? Bisa. Kita hanya ngambil satu fase plus saja. Jadi kalau listrik industri kan 3 pas, kita ambil satu pasnya saja 380. Tapi kalau listrik rumahan sudah pasti satu pas. Karena dua colokan ini yang satu plus, yang satu mesti min, nggak ada setrumnya. Pijet listrik ini manfaat listrik itu sebagaimana kita ketahui, listrik ini adalah namanya saja elektrik ya. Elektrik itu dari kata elektron. Jadi listrik itu elektron yang berjalan. Maka kalau kita itu mengaliri listrik ke tubuh kita atau ke tubuh pasien, berarti ada elektron yang berjalan ke tubuh kita atau ke tubuh pasien. Bahasa inteleknya namanya injeksi elektron. Kenapa kita butuh injeksi elektron? Yang pertama, kalau ada endapan dalam tubuh, terutama mineral, endapan ini gumpalan, mineral endap itu menjadi garam, ini akan mengganggu peredaran darah tubuh kita. Seperti itu, kulitnya kering karena terlalu banyak endapan mineral, bisa, ya kan? Terus kemudian tekanan darahnya tinggi, juga bisa karena endapan mineral atau garam di pembuluh darah. Nah, kalau diinjeksi elektron, gumpalan-gumpalan mineral tadi akan menjadi aktif. Dia akan mencari ion plus, sehingga dia biasa larut ke darah. Jadi kalau dengan injeksi elektron atau pijet listrik ini, endapan itu akan larut. Misalkan kerak-kerak yang ada di ginjal, ini akan larut. Yang pembuluh darah yang banyak mengandung endapan mineral yang ganggu aliran darah ke organ, ini bisa endapannya larut sehingga aliran darahnya normal. Nah, tetapi setelah dipijet listrik, yang perlu diperhatikan, setelah dipijet listrik ini seharusnya kita atau pasien itu minum air 1 gelas. Tujuannya apa? Biar elektron yang sudah aktif tadi, ya kan, dia akan terurai masuk ke darah. Dengan air itu dia akan terbawa atau dibuang lewat ginjal. Seperti itu. Yang terbaik adalah wedang jeruk nipis. Setelah pijet listrik, yang terbaik adalah wedang jeruk nipis. Tujuannya apa? Membuang endapan mineral tadi. Sama seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata yang bisa lumer itu bukan hanya endapan mineral. Darah-darah yang gumpal itu pun bisa lumer. Ini terbukti pasien ketika dibekam, langsung dibekam, itu darahnya keluarnya sedikit, lebih sedikit dibandingkan dipijet listrik dulu. Setelah dipijet listrik baru dibekam. Jadi setelah dipijet listrik sekitar saraf kok dibekam, hasilnya maksimal. Beda dengan orang yang langsung dibekam, beda sekali. Jadi pijet listrik atau getar saraf ini bisa melumerkan gumpalan-gumpalan darah. Seperti itu. Maka orang yang main sepak bola, benturan kakinya bengkak,
Ini dipijet listrik, dia cepat sembuh, bengkaknya cepat normal. Orang yang gusinya bengkak karena sakit gigi, dipijet listrik cepat sembuh, insya Allah seperti itu. Jadi pijet listrik ini mampu mempercepat penyembuhan bengkak. Seperti itu. Jadi yang gumpalan darah yang nyumbat pembengkakan saluran darah sampai bengkak itu bisa lumer dan hilang. Tetapi karena dia itu mampu melumerkan gumpalan darah, maka yang harus sampean perhatikan, sampean dilarang mijeti orang hamil. Pijet listrik ya kan, untuk orang hamil itu dilarang karena bisa berbahaya, bisa mengalami keguguran, apalagi kok hamil muda, karena janin ini termasuk gumpalan darah. Jadi pantangannya adalah untuk orang yang hamil ya. Itu. Yang ketiga, ternyata ketika kita itu dialiri listrik, ini otot ini bisa bergerak sendiri. Jadi ketika di sini dipegang, ini adalah listrik, ini bisa gerak gini mas. Sini dipegang, ini bisa gerak gini. Otot itu bisa bergerak sendiri ketika dialiri listrik, makanya disebut getar saraf. Karena otot ini bisa bergerak, maka pijet listrik ini berfungsi bisa mengobati orang yang kesleo, terkilir. Misalkan sini kesleo, ini bengkak, terkilir. Kita tidak perlu menggoleki uratnya, ditarik seperti itu, nggak perlu. Cukup ini dipegang, ini gerak, pegang sini gerak. Nanti otot ini kembali sendiri, pembuluh darah kembali sendiri. Nah setelah ini kembali, ini baru dilancarkan biar bengkaknya cepat hilang. Apalagi setelah itu dibekam bengkaknya, insya Allah cepat sembuh. Jadi pijet listrik ini, sampean belajar pijet listrik ini sekaligus nanti bisa mengobati orang yang kesleo. Sudah paham ya? Sudah paham, alhamdulillah. Nanti tinggal prakteknya. Jadi manfaatnya tadi yang ketiga adalah menggerakkan otot, ini bisa untuk pengobatan kesleo. Ada yang lebih dahsyat lagi. Dahsyat lagi nih. Ternyata listrik ini berpengaruh di saraf manusia. Jadi saraf ini adalah aliran listrik dalam tubuh. Kalau kita ini tubuh kita dialiri listrik, di sini ada percepatan aliran listriknya. Nah, ini efek dari ini, ada aliran listrik yang masuk ke saraf ini. Maka orang-orang yang tidak bisa tidur karena gangguan saraf, gangguan hormonal, bisa sembuh dengan pijet listrik. Tidak bisa tidur ini insomnia. Ada orang yang karena kerinduannya terlalu berlebihan, misalkan istrinya di luar negeri sebagai TKW, suaminya di sini nih. Nah, kegelisahan kerinduannya akan mengganggu metabolisme tubuh, mengganggu hormonal. Ini bisa dinormalkan dengan pijet listrik seperti itu. Ini jadi bisa sampai segitu ya. Ini manfaat yang keempat ya. Manfaat yang kelima, ini seseorang yang perasaannya dan pikirannya tertekan sampai halusinasi. Halusinasi itu stres. Ini bisa kembali sembuh insya Allah dengan pijet getar saraf dengan listrik. Seperti itu.
Nah, kalau ada orang yang karena halusinasinya ini berlebihan sehingga dia sampai lupa semuanya, orang kampung mengatakan kerasukan setan, ya kan, atau jin, ini pun akan sembuh dengan pijat listrik. Dan ternyata tidak butuh lama, hanya butuh 1-2 detik untuk pengobatan orang yang kerasukan jin. Insya Allah seperti itu. Ini manfaat pijat listrik. Jadi kalau di daerah sampean ada orang main barongan, kemudian dia itu kerasukan jin, lupa semuanya, ya kan? Ini bisa sampean terapi dengan pijat listrik. Paling 1 detik, 2 detik dia sudah normal, sudah sadar. Seperti itu. Dan hal tersebut, hal seperti ini sudah sering dilakukan oleh tabib-tabib bahasa alam. Termasuk saya pun sering mengobati orang yang kerasukan jin. Jadi tidak memakai ruqyah, tetapi memakai listrik. Seperti itu ya. Sudah paham kan? Nah, sekarang kita akan membuat alat untuk pijat listrik. Kenapa? Kalau tanpa alat, pasien itu tidak mau dipijit karena sugestinya listrik itu membahayakan. Tapi kalau pakai alat, pasien itu mau dipijit. Kenapa? Karena dia merasa aman. Sugesti pasien ini akan menjadikan tenang ketika dipijit listrik karena perasaan aman tadi. Insya seperti itu ya. Sudah ditutup dulu mas videonya mas. Terima kasih. Kita akan buat Iki rapat saya terus iki dewe rogo. Iya. Iki dilem ora? Oh dilem kene wae. oh dilem kabeh saya. Iki lho iki. Dilem saya. Jadi ini sedang membuat alat untuk pijat listrik. Jadi alatnya bikin sendiri karena memang tidak ada yang menjual alat seperti ini, nggak ada yang dijual, yang menjual. Jadi harus membuat sendiri. Dan ini sangat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa seperti saya jelaskan di awal tadi.